Bisa, nggih. Nah, jadi ringkasnya tema pembahasan ilmu nahwu itu membahas kata Arab dalam susunan kalimat. Bisa dipahami sampai sini? Nah, dalam susunan kalimat di situ dia itu ada beberapa keadaan atau keadaannya itu bisa berubah-ubah. Ada yang i'rab, ada yang bisa berubah, ada yang bina, ada yang tetap enggak berubah-ubah. Wa mayat ba'udzalika, dan apa saja yang mengikutinya. Mengikutinya itu ketika dia itu i'rab ada perubahan. Nah, i'rab sendiri ada 4 macam. Nah, perubahannya macam-macam. Kemudian dalam setiap i'rab itu ada alamat-alamatnya. Ya, paham arahnya ya? Kan sudah pernah belajar jurumiyah kan? Nah, jadi tema pembahasan nahwu itu seperti itu. Intinya membahas perubahan akhiran kata dalam susunan kalimat. Ya, untuk mengetahui perubahannya dia itu kedudukannya sebagai apa nanti dalam kalimat. Nah, itu maudhu'nya. Kemudian as-samaratu, buahnya. Nah, man yurid an yaqra? Ukhra? Akhir? Fadhal ya. Ini bawahnya lah. As-samaratu. As-samaratu ta'allumu ilmin nahwi. Ta'allumi. Samaratu ta'allumi mudhaf ilaih. Ta'allumi ilmin nahwi. Siyanatul lisani 'anil khata'i fi kalamil arabiyyi. Wa fahmul Qur'anil karimi wal hadisi nabawiyyi. Fahman sahihan lilladzina alladaini huma aslus syari'ati islamiyati wa alaihima madaruha. Nah, buah buah itu samaratu buah hasilnya. Buah kamu belajar Ini ilmu nahwu. ta'allu itu masdar tafa'ul. Iya. Berarti buah dari mempelajari. Buah dari mempelajari ilmu nahwu yakni Adalah mencegah kesalahan lisan. Menjaga lisan dari kesalahan dalam kalimat bahasa Arab. Dan paham Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi dengan pemahaman yang baik. Kedua alladaini yang dua-duanya itu yaitu adalah dasar syariat Islam. Dan atas keduanya madaruha. Ya, madaruha tempat berpusarnya. Ya, tempat berpusarnya syariat Islam itu. Tempat berpusarnya syariat Islam. Nah, masanda barawahik. Nah, as-samaratu buah. Ya, buah dari ilmu nahwu. Wa samaratu ta'allumi ilmin nahwi, dan buah dari mempelajari ilmu nahwu itu adalah siyanatul lisan. Siyanatul lisan, menjaga lisan anil khata'i fil kalamil arabiyyi, dari kesalahan di dalam berbicara dengan bahasa Arab. Ya, kalam itu bisa diartikan kalimat, bisa diartikan pembicaraan, berbicara di dalam bahasa Arab. Nah, ini adalah tujuan utama ilmu nahwu untuk orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab meskipun mereka berbahasa Arab, tapi belum tentu bisa ilmu nahwu. Dan seringkali mereka salah di dalam pengucapan, terutama akhiran kata. Ya, akhiran kata itu mereka sering diwakafkan aja, disukunkan ya biar selamat mereka. Ya, kalau dituntut akhirannya apa, i'rabnya apa, mereka belum tentu paham. Nah, kalau kita orang non Arab, ya ini juga penting. Namun tentunya kita sebagai seorang muslim ini berikutnya juga lebih penting lagi. Buah dari mempelajari ilmu nahwu adalah wa fahmul Qur'anil karimi wal haditsin nabawi fahman sahihan. Yaitu buahnya adalah memahami Al-Qur'an yang mulia dan juga memahami al-hadis nabawi, hadis Nabi,
fahman sahihan, dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Alladaini, ini isim isyarah menunjukkan dua hal. Alladaini, yang keduanya itu apa? Al-Quran dan hadis. Huma, keduanya itu adalah aslu syariatil islamiyati, adalah dasar dari syariat Islam. Wa alaihima, dan di atas kedua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis, adalah madaruha, di atas keduanya itu berpusarnya syariat Islam ini. Ada yang tanyakan? Ini masih mukaddimah dulu, jadi kita tahu temanya apa, buahnya apa. Artinya kalau nggak ada Al-Quran dan hadis tidak akan ada ilmu ini ya? Ya kalau sekedar bahasa ya untuk percakapan biasa aja. Sebagainya bahasa-bahasa lain, misalkan orang mau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa lain itu. Nah. Ya. Hanya itu kembali ke mana ya? Hanya kembali ke syariat. Wa alaihima, himanya kan kembali ke Al-Quran dan hadis. Alaihima berarti, dan di atas Al-Quran dan hadis itu madaru syariatil Islam, takdirnya gitu. Jadi berpusarnya syariat Islam itu di atas Al-Quran dan hadis, mananya gitu. Tamam. Ada lagi? Nah, berikutnya nisbatuhu, ini pendek saya baca aja. Nisbatuhu wa huwa minal ulumil arabiyyah minal ulumil arabiyyati. Nah, penisbatannya atau ilmu ini disandarkan kepada apa? Dinisbatkan kepada apa? Wa huwa, yaitu penisbatannya itu minal ulumil arabiyyah, dari ilmu bahasa Arab. Jadi ilmu nahwu itu sebetulnya ilmu alat. Ya, ilmu alat. Ya. Ilmu alat itu ilmu yang digunakan untuk memahami ilmu lain yang lebih penting lagi, yaitu ilmu din, ulumuddin. Nah, seperti akidah, fikih dan lain-lain itu namanya ulumuddin. Sedangkan bahasa Arab itu adalah ilmu alat. Nah, di sini nahwu merupakan bagian dari ilmu bahasa Arab. Nah, berikutnya wadhi'uhu. Fadhal. Tadi Bapak itu dulu, Pak Andar dulu. Anna mudhaf ilaih wadi'in li ilmin nahwi ad-du'aliyu bi amri mudhaf ilaih amiril mu'minina Ali ibni Talibin. Nah, tarjim wadhi'uhu. Ya, ini isim fa'il. Isim fa'il berarti yang meletakkan kaidah bahasa Arab ini siapa? Yang meletakkan ilmu nahwu ini siapa? Wal masyhuru, yang terkenal bahwasanya yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu dia adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Terus dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ilmu nahwu itu ya, di zaman Rasulullah belum ada. Nah, di zaman sahabat juga belum ada. Baru ada itu di zaman tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi peletak ilmu nahwu itu yang terkenal pertama kali adalah Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali dengan perintah dari Amirul Mukminin. Ya.
pemimpinnya kaum mukminin, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam ini anhuma, mungkin satunya dikembalikan ke Abul Aswad Ad-Du'alinya. Semoga Allah meridai keduanya. Nah, Mbak tahu setelahnya, silahkan. Tadi Pak siapa? Abu Zulkarnain atau siapnya yang tadi? Persiapannya yang tadi, coba aja. Hukmu syari'i fihi. Syari'i fihi. Nah, ini masdar tafa'ulu, ta'allumu wa ta'allumuhu. Ya, itu jamak dari fardun furud. Fardun min furudil. Min itu harfu jar, setelahnya pasti majrur. Min furudil kifayati. Wahidin, wahid satu. Alaihi. Nah, terjemahnya bisa hukum syari'i fihi, ya, hukum syariatnya di dalamnya atau tentang ilmu nahwu itu adalah mempelajarinya adalah ya fardun. Apa makna fardun? Wajib. Min furudil kifayati. Fardun min furudil kifayati maksudnya itu hukum mempelajarinya itu fardu dari fardu-fardu kifayah. Karena fardu-fardu kifayah kan ada banyak. Nah, ini diantaranya fardu kifayah mempelajari bahasa Arab, mempelajari nahwu. Kemudian warubama dan terkadang ta'ayyana apa? Menjadi aini, tertakyin, menjadi fardu ain. Warubama ta'ayyana ta'allumuhu, maksudnya itu dan terkadang tertakyin mempelajarinya itu kepada salah seorang. Lanjutkan. Lanjutkan. Terjemahkan. Tadi sudah itu. Pada atas atau diartikan pada seseorang, maka fasoro, maka menjadi ya menjadi fardu ainin alaihi, maka menjadi fardu ain. Nah, saya ulangi ya. Hukum syariat tentang ilmu nahwu wa ta'allumuhu dan mempelajari ilmu nahwu itu adalah hukumnya fardun, wajib. Min furudil kifayati, dari fardu-fardu kifayah. Warubama dan terkadang ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin, dan terkadang tertakyin itu person menjadi fardu ain, maksudnya gitu. Ya, mempelajarinya, ta'allumuhu itu mempelajarinya ala wahidin, atas seseorang atau pada seseorang, fasara fardu ainin alaihi, maka jadilah fardu ain atas seseorang tersebut. Nah, diantaranya kapan ilmu nahwu ini menjadi fardu ain pada seorang, ketika orang itu butuh untuk memahami Al-Quran, Al-Hadis, ya, kitab-kitab turas para ulama. Kitab-kitab turas itu artinya kitab warisan. Nah, turas itu artinya warisan. Nah, ketika kita ingin memahami Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab turas para ulama yang semuanya itu berbahasa Arab, maka wajib mau nggak mau kita harus paham ilmu nahwu, paham ilmu bahasa Arab. Nah, ini hukumnya.
Nah, ini muqaddimah dari penulis Tuhfatus Saniyah. Paham? Berikutnya saya baca ya biar materinya agak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala. Nah, di sini penulis Tuhfatus Saniyah kalau mengatakan qala al-musannifu, musannif itu artinya penulis. Ya, yang berkarya, yang membuat karya tulis. Ya. Maka al-musannif yang dimaksud di sini adalah wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Ya, yaitu beliau Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud bin As-Sinhaji atau As-Sinhaji. Al-ma'rufu, yang ma'ruf atau yang dikenal dengan nama Bi Ibni Ajuruma, ya, dengan sebutan Ibnu Ajurum. Nah, ini beliau lebih ma'ruf, lebih masyhur, lebih terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Ajurum. Nama beliau tadi aslinya namanya adalah Muhammad bin Dawud. Kalau kita lihat di matannya kemarin kan ada namanya ya, Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Kunyah beliau Abu Abdillah. Abu Abdillah itu kunyah. Nah, ini adalah penulis dari buku Al-Ajurumiyah. Al-Mauludu, Al-Maulud itu sigo isim maf'ul, berarti dilahirkan. Ya. Beliau Imam Ibnu Ajurum dilahirkan fi sanati, ya, pada tahun isnataini, dua, isnataini kan dua, wa sab'ina dari kata sab'un, 7, terus dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim menjadi sab'ina, berarti 70. Kemudian wa siti mi'atin, situn sitah, 6 mi'ah ratus, 600. Berarti 2 tambah 70 tambah 600. Berarti tahun berapa? Dibalik 672. Jadi kalau ada angka Arab, 672 itu membacanya kita tetap dari kanan. Ya, 672. Maka kita baca ini tuh isnataini wasab'ina wasittimi'atin. Nah, ini dibaca saat pertama, 2, 3. Ini yang masyhur. Ini bacaan yang masyhur. Tapi banyak juga yang memakai kalau urutan 1000, 2, 3. Nah, ini 1000, ratusan, puluhan, ini ada juga yang memakai ini dulu yang dibaca. Ya, saya ganti bahasa Arab ya. Nah, ini pertama, ini kedua, ini ketiga, kemudian ini yang keempat. Nah, kalau kayak gini malah bingung kan? Nah, tapi ini banyak dipakai oleh orang sana. Yang dipakai banyak itu seperti ini. Jadi 1000 dulu, kemudian ratusan, kemudian satuan ke puluhan. Nah, namun kalau yang belajar tata bahasa Arab nahwu itu seringnya urutannya tetap seperti ini, dari kanan ke kiri. Meskipun kalau kita orang Indonesia dimudahkan ya, oh ini berarti 672 gitu. Tapi kalau orang Arab bacanya tetap dari sebelah kanan. Ya, tetap dari kanan meskipun penulisannya dari kalau kita bahasa Indonesia melihatnya bisa dari kiri. Nah, beliau dilahirkan tahun 672. Wal mutawaffa. Nah, mutawaffa itu juga isim maf'ul, artinya diwafatkan. Artinya beliau wafat. Dan beliau diwafatkan atau beliau wafat fi sanati pada tahun salasin wa ishrina wa sab'i mi'atin minal hijratin nabawiyati rahimahullahu ta'ala. Ya, pada tahun 700 isrin 23, ya, 723 berarti berapa ini? 723.
Berapa tahun usianya berarti? Ini 1. Ini 2 kurangi 7. 5 ya. 51. Insyaallah. Rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, jadi nanti seterusnya kalau penulis mengatakan qalal musannif berarti itu matan al-ajrumiyah. Nah, ini berikutnya ini. Matannya al-ajrumiyah al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, ini antum yang belum hafal dicicil dihafalkan nih, mumpung ulang lagi ini. Ya. Babul kalami, bab tentang kalam. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, ini perkataan musannif al-ajrumiyah. Nah, artinya apa? Al-kalam huwa, ya, kalimat adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan peletakan kaidah bahasa Arab. Jadi wadu'a yad'u itu artinya meletakkan. Nah, di sini dia masdar artinya peletakan. Maksudnya peletakan itu peletakan kaidah bahasa Arab. Nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian di sini ada kalimat wa aqulu. Nah, aqulu artinya apa? Dan aku katakan. Nah, aku di sini siapa? Ya, penulis kitab Tuhfatus Saniyah yaitu Imam Muhammad Muhyiddin. Ya, Imam Muhyiddin lebih dikenal dengan Imam Muhyiddin. Nah, Imam Muhyiddin mengatakan wa aqulu lil lafzi al kalami maknayani, atau ketika di situ ada dalam kurung itu kita boleh tetap membaca sesuai penukilannya. Berarti li lafzi al kalamu. Ya, meskipun itu secara kedudukan kalimat dia itu mudhof ilaih, harusnya majrur. Ya, harusnya majrur, tapi boleh kita mengatakan li lafzi al kalamu karena al kalamu itu dikasih dalam kurung, maksudnya itu adalah dia menukil. Ya, perkataan Imam Ibnu Ajurum. Maknayani. Ya. Artinya Imam Muhyiddin mengatakan li lafzi untuk lafaz, atau lafaz di sini maksudnya kata. Untuk kata al-kalam ya, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ajurum maknayani memiliki 2 makna. Jadi kata kalam itu memiliki 2 makna. Ahaduhuma lugawiyun. Yang pertama makna secara lugawi, secara bahasa. Wasani nahwiyun. Dan makna yang kedua adalah makna secara ilmu nahwu. Itu kalam memiliki 2 makna, secara lugawi dan secara nahwi. Amal kalamul lugawiyyu fahuwa ibaratun amma tahsulu bi sababihi faidatun sawaun akana lafdzan am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati. Terjemahnya, amal kalam lugawi, adapun kalam secara lugawi maka maknanya adalah ibaratun. Ibarah itu artinya ungkapan. Ya, adalah suatu ungkapan amma dari sesuatu yang tahsulu bisa babi faidatun. Tahsulu itu terhasilkan faidatun, suatu faedah. Ini terhasilkan suatu faedah bisa babi dengan sebab ungkapan tersebut. Nah, bisa babi dengan ungkapan tersebut. Jadi terhasilkan faedah itu maksudnya itu orang lain yang mendengarkan ungkapan tersebut itu
mendapatkan faedah makna, memahami ucapannya itu. Ya. Seperti misalkan di sini saya mengajarkan seperti ini, antum mendapatkan faedah, memahami makna kalimat-kalimat yang saya sampaikan. Itu namanya terhasilkan faedah. Nah. Sawaun akana lafdhan, ya. Sama saja dia itu keberadaannya secara lafadz, ya, kalamnya itu maksudnya. Kalam secara lugawi, ya. Keberadaan kalam secara lugawi itu keberadaannya lafdhon berupa lafadz. Lafadz itu berarti sesuatu yang terucapkan. Nanti juga akan dijelaskan oleh penulis makna lafadz. Lafadz itu sesuatu yang terucap, yang ada suaranya berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Am lam yakun, atau bukan berupa lafadz, bukan berupa lafadz yang terucapkan. Nah, apa itu yang bukan berupa lafadz terucapkan? Kal khotti, seperti baris tulisan ini loh, khot. Nah, khot itu baris. Wal kitabati, ya, kalau kitabah itu tulisan. Jadi baris itu kayak sandi morse itu, ya, titik panjang. Nah, itu kan kalau orang yang paham kode sandi itu kan bisa memahami kan itu, dia bisa saling memberi informasi dan mendapatkan faedah dengan kode baris-baris seperti itu. Atau kitabah dengan tulisan. Nah, tulisan kan nggak ada suaranya. Nah, itu juga disebut kalam secara lugawi. Wal isyarati, atau isyarat. Nah, isyarat itu juga dianggap kalam, tapi ini secara lugawi, ya, secara bahasa. Kenapa isyarat dianggap sebagai kalam? Itu ada catatan kaki nomor 1. Yang dimaksud isyarah itu adalah idza qala laka qailun, di bawah itu catatan kakinya. Idza qala laka qailun, ketika ada qail, seorang yang berkata, qala laka, berkata kepadamu. Jadi ketika ada seorang yang berkata kepadamu, hal ahdorta li alkitab alladzi talabtuhu minka. Artinya hal ahdorta, apakah kamu sudah datangkan li kepadaku kitab yang aku memintamu, yang aku memintanya darimu, meminta kitab itu darimu. Ya. Jadi ada orang tanya kepada kita, atau kita tanya kepada orang, kamu sudah membawakan kitabku enggak, misalkan gitu. Ya, kamu sudah membawakan kitab enggak? Nah, fa asyarta ilaihi, maka kamu itu menunjuk kepadanya biroksika, ya, atau mengisyaratkan. Asyarta itu mengisyaratkan. Biroksika dengan kepalamu, ya. Min fauqi ila asfal, dari atas ke bawah. Berarti gimana? Atas ke bawah, mantuk-mantuk itu loh. Nah, itu kan namanya isyarat. Nah, dengan mantuk-mantuk itu sudah memberi isyarat, memberikan faedah kepada lawan bicara kita. Yang dia tanya, kamu sudah membawakan kitabku enggak? Nah, cukup menjawab mantuk-mantuk itu berarti oh sudah, enggak perlu ada suara. Nah, ini sudah dianggap sebagai kalam. Fahuwa yafhamu annaka taqulu lahu na'am, maka dia, orang tadi itu yang berkata kepadamu itu memahami bahwasanya kamu itu mengatakan kepadanya na'am. Nah, jadi tidak perlu dengan suara tapi dengan isyarat. Nah, itu kalam secara lugawi. Tambah satu lagi, wa amal kalamun nahwi, adapun kalam, ya, secara ilmu nahwu, fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umurin. Ya, berarti kan adapun kalam secara ilmu nahwu, fala budda, la budda itu satu rangkaian, artinya tidak boleh tidak. Berarti apa? Harus. La Buddha itu diterjemahkan harus. Jadi kalam secara nahwu itu harus min an yastami'a fi arba'atu umur, harus terdiri dari berkumpulnya di dalamnya 4 perkara. Ya, ringkasnya harus terkumpul 4 perkara. Ya.
inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurum, yaitu apa? Al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. 4 perkara kan? Nah, 4 perkara, yaitu al-awwalu, yang pertama, an yakuna lafdhon. Kalam itu harus terlafatkan, harus dilafatkan, itu kalam secara nahwu. Wasani ayakuna murakaban, yang kedua itu dia harus tersusun. Jadi susunan kata, bukan satu kata toh. Kalau satu kata ya kata, bukan kalam. Kalau kata itu dalam bahasa Arab kalimah. Kalau kalimat itu kalam. Kemudian wasalisu, dan yang ketiga ayakuna mufidan, dan yang ketiga itu harus memberikan faedah. Ya kalau nggak ngasih faedah ya apa gunanya, dia cuma ngomong nggak jelas, nggak ada maknanya itu. Kemudian warabiu, yang keempat ayakuna maudu'an bil wad'il arabiyyi. Yang keempat itu hendaknya keberadaannya itu diletakkan dengan peletakan kaidah bahasa Arab. Artinya harus dengan kaidah orang Arab itu berbicara bagaimana, bukan dengan kaidahnya orang luar Arab. Nah, ini kalam secara nahwu. Namun dua-duanya tetap dipakai semua. Dalam praktek keseharian kan dua-duanya tetap dipakai. Kalam secara lughawi maupun kalam secara nahwi. Namun yang dipelajari dalam pelajaran kita nahwu tentunya kalam yang nahwi. Nah, insyaallah sampai sini dulu. Hal indakum soal? Ada pertanyaan dari antum? Tidak ada pertanyaan ya. Untuk apa matan ajrumiyahnya yang mau setoran lagi masih tetap kita terima setorannya ya. Jadi ini kan syarah dari ajrumiyah. Mumpung sedikit-sedikit itu bisa distorkan, dihafalkan, distorkan. Nah, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Naktahu ya dalika subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.